Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilapan yang telah kita lakukan. Pada kesempatan subuh kali ini, insyaallah saya dapat amanah. Kebetulan ustadznya sedang berhalangan untuk menyampaikan khauf dan roja. Kemarin saya pertemuan keberapa ya? Dua minggu sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke sana, kemarin telah dijelaskan ketika kita melihat alam ini yang begitu luas. Di sana kita melihat ternyata banyak yang lebih besar daripada bumi. Ada bumi, ada berbagai macam planet, lalu kemudian asteroid, bima sakti, supernova, lalu kemudian galaksi, macam-macam triliunan benda yang di langit. Kata Rasulullah, kalau lihat di bumi dari kejauhan itu bumi seperti apa? Seperti debu yang ditiupkan di tengah-tengah padang pasir. Luas luar biasa, banyaknya luar biasa. Matahari yang kita lihat bukan satu, ribuan matahari. Bulan bukan satu, ribuan bulan. Tapi pertanyaannya, sekali lagi pertanyaannya, untuk apa diciptakan? Kita kan matahari satu cukup, bulan satu cukup, bumi satu cukup, yang lainnya untuk apa diciptakan? Kan gak bisa ditinggali oleh kita, tidak bisa ditinggali. Untuk apa Allah menciptakan? Ternyata ini adalah kasih sayang Allah. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata orang Bani Israel, kalau seandainya Tuhanmu adalah bukan kata Bani Israel, orang kafir mengatakan, kalau misalkan Tuhanmu ya Muhammad Rabb yang menciptakan langit dan bumi, kenapa mereka tidak ditampakkan saja? Kenapa Tuhanmu tidak ditampakkan saja? Kenapa yang menyampaikan dari bangsa manusia? Kenapa tidak dari bangsa malaikat? Kenapa tidak Allah saja yang langsung turun ke muka bumi? Jangankan melihat Allah, cahayanya Allah saja, maaf ini Bani Israel yang meminta, maka sudah hancur gunung-gunung, sudah hancur. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita menyanjung? Untuk apa kita memuji Allah? Karena kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Dari mana kita tahu Allah maha kuasa? Dari ciptaannya. Allah mampu menciptakan jagat raya ini yang begitu luas. Bahkan peneliti hanya menemukan sebagian kecil dari jagat raya yang diteliti. Baru seperti pori-pori. Ini ada pori-pori. Pori-pori ini berbentuk bulat. Bulatan ini terdiri dari ada buminya, ada bulannya, ada bintangnya, ada mataharinya, Bima Sakti, dinamakan Bima Sakti. Ternyata ada 27 lagi yang seperti Bima Sakti. Ada kemudian galaksi, ada supernova, bla bla bla. Itu baru satu bulatan. Belum ada bulatan-bulatan yang lainnya. Maka ini diciptakan agar kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Kemarin tadaburi juga bagaimana yang kita injak. Kadang kita jalan-jalan biasa saja, enggak pernah mentafakuri. Saya khususnya jarang mentafakuri, ya Allah, ini yang ada di bawah bumi ini berapa alam. Para alim ulama mengatakan, ada yang mengatakan 1000 alam, 700 alam, Allahu a'lam. Akan tetapi hal kecil saja kita lihat, kemarin itu rumah yang tanah yang dibikin di kampung-kampung tuh suka ada tuh tanah yang naik ke atas rumah rayap, rumah rayap, naik ke atas, bahkan ada yang nempel ke dinding rumah, ada juga yang berdiri sendiri. Pertanyaannya, ada enggak manusia yang mampu membuat bangunan yang begitu tinggi dengan rayap yang kecil, lalu kemudian begitu rumit?
kayaknya manusia kalau bikin bangunan cuma lurus. Kadang kalaupun ada ke sampingnya itu ada apa? Ada dua penyokong. Tapi lihat rayap. Begitu berliku-liku gedungnya, tapi mereka mampu membuat dengan begitu kokoh. Nah, belum lagi yang lainnya. Kemarin telah melihat lubang Hamas, kita takjub. Wah, lubang Hamas ini dahsyat luar biasa. Tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang Israel. Lubang Hamas karena begitu berliku-likunya, bahkan berkilo-kilometer. Maka kita lihat lubang tikus, tutup kanan keluar kiri, tutup kiri keluar atas, tutup atas keluar, ada aja tempat keluarnya. Ini rumitnya luar biasa lubang tikus. Maka ratusan alam yang ada di bawah tanah ini adalah membuktikan bahwa Allah itu maha sempurna, maha kuasa, sangat detil mengetahui apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amuba yang begitu kecil, ini jantungnya segede apa, amubanya sekecil ini, darahnya seperti apa, tapi hidup saja. Allahu Akbar, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang kita rasakan, jari jemari. Saya ada di Cinere jamaah yang ya termasuk menengah ke atas. Dia kalau setiap hari itu minum obat penahan rasa sakit. Satu obatnya jutaan rupiah. Kenapa? Lututnya itu sakitnya luar biasa. Lututnya sakit luar biasa, makan obat lama-lama, aduh, ini jantung saya hancur nih kalau terus-terusan makan obat begini. Dia ke Singapura diganti lututnya dengan lutut besi. Tulangnya diangkat diganti dengan besi. Pulang 2 bulan penyembuhan, sakit katanya Ustadz, kalau lagi sakit tuh nggak bisa kemana-mana, harus minum obat lagi, tapi hanya 2 bulan. Setelah itu kata dokter nggak merasakan sakit lagi. Sudah selesai 2 bulan, alhamdulillah selesai itu makan obat. Ke masjid, sering ke masjid, istiqomah ke masjidnya, padahal udah sepuh. Datang ke masjid, lalu kemudian sholat di kursi. Dia bilang ke saya, Ustadz, maaf ya, saya udah sembuh si sakit, tapi saya sholat hanya bisa di kursi. Oh gitu, emang nggak bisa duduk kayak kita begini, Pak, kata saya. Enggak Ustadz, ya namanya juga buatan manusia, katanya. Ketika duduk sila itu sakitnya kembali lagi, sakitnya luar biasa. Oh begitu, walaupun sudah diganti ratusan juta, ternyata nggak sempurna seperti lutut seperti biasanya. Enggak bisa Ustadz, katanya. Paling saya duduk begini, lalu kemudian jalan, tidur. Memang manfaatnya sudah tidak ada rasa sakit lagi, tapi tidak bisa duduk seperti yang lainnya. Allahu Akbar. Allah memberikan lutut yang begitu elastis, gratis, nggak usah bayar ratusan juta, gratis, sempurna. Ini maha detilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nggak mustahil. Tidak mustahil Allah mengetahui apa yang di dalam hati kita. Yang menciptakan hati siapa? Yang menciptakan hati Allah. Sudah pasti Allah mengetahui apa yang di dalam isi hati kita. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal itu tergantung niat. Maka ketika kita mengetahui, yakin bahwa Allah itu maha mengetahui, maka pasti kita tajdidun niat setiap hari, akan memperbaiki niat seperti setiap hari. Rasulullah kalau setelah selesai berjamaah subuh, setelah isi kajian kata Rasulullah, ayo kumpul di belakang, tajdidun niyah, memperbaharui niat. Ijlis bina nu'min sa'ah, ayo berkumpul bersama saya, kata Rasulullah. Nu'min sa'ah, beriman sejenak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti di luar itu Rasulullah kufur, enggak. Bersama para sahabat kufur, enggak. Tajdidun niyah, memperbaharui niat. Terus kemudian beriman sejenak, artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, merasa Allah mengawasi. Hati-hati, dari mulai awal ini Allah selalu memperhatikan kita, mengawasi kita. Maka jangan pernah lengah dari hati kita koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ijlis bina nu'min sa'ah, kata Rasulullah. Ayo duduk sejenak, kita beriman, memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian
Ketika sudah mengetahui Allah maha sempurna, Allah maha mengetahui, dan tidak mustahil Allah menciptakan alam lain yang lebih dahsyat daripada alam yang ada di dunia ini. Kita ngelihat luasnya apa? Luasnya alam yang telah jagat raya, yang telah Allah ciptakan. Sekali-kali lihat di YouTube. Pengennya sih Pak, kalau ada itu tuh lihat apa, pakai monitor itu bagaimana alam yang telah Allah ciptakan. Ketika bumi ditarik ternyata kecil seperti debu. Lalu kemudian bagaimana organ-organ yang di dalam tubuh kita begitu detil. Allah mompanya baterainya di mana, terus dipompa, nggak pernah berhenti. Allahu Akbar. Ini kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. La ayat li ulil albab. Kemarin tadi dijelaskan perlu kita mengasah lub kita. Di sini dalam bahasa Arab itu disebut sodr, dada. Di dalam sodr ada qalb, ada hati. Lalu kemudian di dalam hati ada lub. Lub ini intisari dari hati. Ketika kita melihat air menurut akal, aduh saya haus, kalau minum air kayaknya enak nih, seger. Menurut akal. Kemudian ditafakuri, oh iya, kenapa yang bisa seger? Oh ternyata badan kita itu mengandung panas. Kalau panas badan kita diberikan air, O2 oksigen, H2O air, dan di mana mengandung oksigen, maka panas ini berkurang. Oh itu tuh menurut ditafakur, ketika ditafakuri. Tapi kalau lub itu bukan hanya itu. Ya Allah, ini air ini begitu sempurna, lalu kemudian memiliki partikel-partikel yang luar biasa bermanfaat bagi tubuh. Siapa yang mampu menciptakan air ini? Dari air ini menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lub itu bukan hanya dimiliki oleh orang mukmin saja, orang kafir pun memiliki lub. Di mana banyak orang yang menemukan Allah dari airnya, dari dasar lautnya, dari alam rahimnya, lalu kemudian dari ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Salah satunya adalah Masaru Emoto, peneliti air yang membuat buku meneliti air, dan dalam air ini menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua orang punya lub, akan tetapi lubnya itu digunakan atau tidak. Maka la ayat li ulil albab, ini semuanya tanda dari kebesaran Allah bagi orang-orang yang memakai lubnya, intisari dari hatinya. Nah, maka ketika tahu Allah maha sempurna, timbul ketakutan. Oh, Allah menciptakan ini semua untuk apa? Ternyata untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah dijelaskan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita malu enggak sih kalau baca itu ya? Kadang malu, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, untuk manusia, Rabb yang memelihara manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas yang membisikkan manusia. Manusia. Memangnya Allah hanya mengatur manusia saja? Allah mengatur bangsa jin, Allah mengatur bangsa makhluk-makhluk lain, para malaikat, mengatur hewan, mengatur tumbuhan. Tapi kok dalam surah An-Nas manusia. Nah, ini semua Allah ciptakan untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia. Hewan untuk manusia, tumbuhan untuk manusia, alam untuk manusia, agar kita bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah kepada Allah, apakah Allah perlu dengan ibadah kita? Enggak perlu. Allah enggak perlu ibadah kita. Ibadah kita hanya untuk kita. Seandainya seluruh manusia, seluruh ciptaannya enggak ada yang zikir kepada Allah, satu potong pun enggak berzikir kepada Allah, enggak rugi. Allah enggak rugi.
Allah tiba-tiba nggak berkuasa di alam jagat. Enggak, Allah nggak rugi tasbih kita, Allah nggak rugi nggak butuh sholat kita, nggak butuh sholat, zikir, semuanya untuk kebaikan kita. Ketika Allah menginginkan, begitu menginginkan kita beribadah kepada Allah, emang ada apa sih di balik ketika kita tidak beribadah kepada Allah? Ada sesuatu yang dahsyat, yaitu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah. Ketika tidak beribadah kepada Allah, ada iqabnya, ada balasannya. Beribadah ada surga, ketika maksiat ada neraka. Ingkar kepada Allah ada nerakanya. Katanya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau Maha kasih sayang, kenapa Allah ciptakan neraka? Ciptakan saja surga. Seandainya hanya menciptakan surga, tidak ada satu orang pun yang akan mengasihani terhadap dirinya. Seenaknya minum khamr, seenaknya, lalu kemudian bermaksiat seenaknya, padahal kemaksiatan tersebut enggak membuat Allah rugi, membuat orang tersebut rugi. Sehingga Allah ciptakan neraka untuk kebaikan manusia, agar manusia sayang kepada dirinya. Syariat ini diciptakan, jangan minum khamr, jangan zina, untuk kebaikan manusia. Zina semuanya enggak rugi bagi Allah, enggak rugi. Tetapi karena Allah sayang kepada manusia, maka Allah berikan aturan. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, dan selanjutnya itu untuk kebaikan manusia. Cukup diberikan aturan? Enggak bisa. Harus diberikan iqab agar kita fokus perhatian terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Di luar, saya ketika di selain Indonesia lah, di luar itu orang kalau naik mobil, kalau lupa sabuk pengaman, paniknya luar biasa. Ustaz, maaf, sabuk pengamannya sebelum berangkat. Lalu kemudian setelah tausiah, Ustaz, itu sabuk pengaman yang lupa. Ribet amat, Pak, kata saya. Di Indonesia nggak pakai sabuk pengaman, santai aja. Pak, katanya, Tad, di sini satu kali nggak pakai sabuk pengaman, ketahuan kena monitor. Wah, katanya dendanya dahsyat. Dendanya lebih dari 10 juta hanya untuk ketahuan satu foto nggak memakai sabuk pengaman. Oh, segitunya, katanya. Nggak bisa 50.000, nggak bisa, Ustaz. Lebih dari 10 juta kata orang tersebut. Sehingga di sini orang mau di belakang, mau di tengah duduknya pakai sabuk pengaman. Daripada harus membayar lebih dari 10 juta. Oh, ternyata iqab yang berat itu akan menciptakan orang tertib. Qisas itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qisas fil qatla, al-hurru bil hurri. Karena kenapa Allah ciptakan qisas? Karena Allah sayang, Allah cinta kepada hambanya agar menghargai nyawa orang lain, agar tidak seenaknya menghilangkan nyawa orang lain. Syariat ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan neraka karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita Allah Maha Sayang dan Maha Rahim, sehingga kita lupa terhadap iqab akibat ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus seimbang antara khauf dan roja, antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus seimbang. Kalau terlalu dominan rojanya, kita seenaknya. Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Kata ustadz saja, walaupun dosanya melebihi buih di lautan, Allah ampuni. Santai saja. Nah, kalau tidak seimbang. Tapi kalau seimbang antara khauf dan roja, takut dan berharap kepada Allah. Oh iya, bagaimana seandainya kita wafat dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Ada enggak di sini orang yang diinfokan? Yang diinfokan, Bapak, umur Bapak 40 hari lagi. Bapak, kata malaikat Jibril lewat mimpi,
umur bapak 1 tahun lagi. Nggak ada yang diinfokan, nggak ada yang tahu kapan mati, kapan Allah memberikan menjemput kita, nggak ada yang tahu. Tetapi justru karena kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para alim ulama, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, afdalul khauf ma hajazaka 'anil ma'asi wa afdalur raja ma hamalaka 'alal amal as-salih. Rasa takut ini, melihat kanan, oh iya saudara meninggal, melihat kiri teman meninggal, enggak ada yang abadi. Lihat di keluarga, kakek sudah wafat, lalu kemudian nenek sudah wafat, saudara ada yang sudah wafat, bibi sudah wafat. Ketika saya kemarin mendapatkan info saudara saya sudah wafat masih muda, Allahu Akbar, enggak ada yang tahu sudah wafat. Ada enggak yang meminta izin hidup kembali walaupun hanya 1 malam saja untuk bertobat kepada Allah? Enggak ada. Ya Allah, bagaimana seandainya saya wafat dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Astagfirullah, istighfar, takut. Enggak menjamin kita ini kelak ketika wafat dalam ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak-banyak istighfar. Rasulullah dalam seharinya itu lebih dari 70 kali istighfar. Riwayat lain 100 kali istighfar. Dalam riwayat lainnya lebih dari itu. Itu sudah dijamin surganya. Tetapi ketika menangis sambil membasahi janggutnya, ketika membaca ayat-ayat tentang azab, Rasulullah SAW membasahi sampai menangis sampai membasahi janggutnya. Udah dijamin surganya. Kita sudah dijamin surganya? Ada yang sudah dijamin surganya? Ketika membaca ayat-ayat azab, kita menangis apa ngantuk? Bukan kita, saya biasanya aduh ini lama banget nih imamnya ngantuk. Allahu Akbar. Karena apa? Karena khaufnya kurang. Menimbulkan khauf ini, memunculkan khauf dalam diri kita itu bagaimana sih? Yaitu dengan mengingat kematian. Saya punya teman Ustadz Arifin Jayadiningrat. Mungkin ada yang tahu Ustadz Arifin Jayadiningrat. Beliau dakwah sering ke Sulawesi. Pergi ke Sulawesi karena dia punya pesantren di Sulawesi. Di Sulawesi itu pesantren yang terpencil. Ketika mau ke pesantrennya mengirimkan bantuan itu pakai apa? Pakai kapal, bukan kapal apa? Ya rakit yang dirakit oleh ikatan-ikatan tali-tali bambu dan sebagainya. Enggak ada lampu, gelap luar biasa. Ya Allah, Ustaz, antum dakwah sampai ke sana-sana? Ya, karena enggak sampai dakwah ke sana. Tanggung jawab kita, katanya. Oh, Masya Allah. Ustaz, kapan? Ayo kita bareng-bareng. Aduh, saya masih punya anak dan istri. Masya Allah, harus dicoba katanya. Di sana antum bisa merasakan dia live di tengah-tengah hutan, enggak ada rumah, enggak ada lampu, tapi sinyal ada. Dia live. Assalamualaikum sambil nangis. Warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jamaah, saya sedang di tengah-tengah hutan. Kita kelak akan seperti ini, gelap. Di alam kubur nggak ada yang menemani. Mana yang menemani? Dia cerita sambil nangis. Lalu kemudian berwasiat kepada anak dan istri. Kelak mungkin saya bangun dari ini sudah bukan di alam dunia lagi. Terus nangis. Awal kata jamaah di masjid, ini Ustadz Arifin katanya. Ini kenapa lagi punya masalah apa gimana? Memang kebiasaannya seperti itu. Dia pergi ke salah satu ke pesantren-pesantren yang di pelosok-pelosok di tengah hutan, dia mendekatkan diri, bertahanus. Rasulullah kan ketika umur 40 tahun bertahanus, menyendiri, lalu kemudian menyendiri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menimbulkan khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para salafus salih di setiap rumahnya itu dia gali lubang, punya lubang. Di sini ada rumah yang punya lubang untuk liang lahat. Ada. Para salafus salih itu punya di setiap rumahnya itu ada lubang di liang lahat. Kalau misalkan lalai, pengennya marah-marah terus, turun tuh ke bawah, tiduran di sana. Ya Allah,
ini tempat tinggal yang tempat tinggal selanjutnya yang abadi. Istighfar. Ada yang pernah merasakan tidur di bawah, lalu kemudian bertafakur, bertadabur, lalu kemudian mengingat dosa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Saya pun sekali-kali pengen nyoba gitu, ada yang buat lubang sebelum nguburin orang yang jenazahnya, saya coba dulu di sana. Cukup nggak buat saya ini? Wah, itu deg-degannya luar biasa, menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Tapi takut ini harus dibarengi dengan roja. Nah, penyebab yang menimbulkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya ketika kita mentafakuri, mentadaburi bagaimana kehidupan setelah kehidupan di alam dunia, itu alam kubur. Lalu yang kedua, ketakutan akan timbul ketika kita tahu akan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Kasih sayang Allah ciptakan neraka. Kenapa? Sayang kepada manusia, agar manusia perhatian terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk Allah. Untuk manusia. Allah ciptakan neraka untuk manusia, agar manusia menyayangi dirinya, agar manusia tertib, agar manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membayangkan bagaimana dahsyatnya siksaan api neraka, panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api di dunia. Lalu kemudian warna api, kalau di rumah kita paling panas warna apa, Bu? Api yang paling panas warna apa? Biru. Merah, kalau merah biasa, kalau biru panas banget. Di alam neraka apinya tidak warna biru, tidak warna merah, tidak warna yang lainnya, warnanya hitam gelap. Lalu kemudian mengeluarkan suara. Kalau kita lihat lahar itu panas luar biasa. Saking panasnya itu keluar suara. Nah, begitu juga dengan api neraka. Seperti apa? Seperti himar Rasulullah, seperti himar yang sedang himar kalau lagi kelelahan. Pernah lihat himar, Pak? Ketika umroh kita dengar himar yang sudah capek membawa barang. Api neraka pun mengeluarkan suara yang menggelegar. Lebih dahsyat dari itu, warnanya hitam gelap. Dalamnya berapa meter? Berapa kilo? Batu yang dijatuhkan 40.000 tahun baru sampai ke dasar neraka. Ketika kumpul Rasulullah SAW dengan para sahabat, lalu kemudian tiba-tiba ada suara yang sangat kencang. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, tahu nggak tadi suara apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah, itu batu. Itu suara yang kencang, itu suara batu yang 40.000 tahun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar neraka. Dalamnya luar biasa. Nah, siapa yang mampu menahan api neraka sehingga kata salafus shalih, ada yang datang, yaitu Jahdar bin Rabi'ah, datang kepada gurunya Ibrahim bin Adam. Wahai guru, saya ini suka pengen maksiat terus, susah menghilangkan maksiat dalam diri saya. Aduh, pengen maksiat terus. Apa ya, guru? Ada nggak di sini yang ngaku ke gurunya seneng maksiat? Kalau dulu di zaman salafus shalih itu orang maksiat mengaku kepada ustadznya bagaimana solusi agar terhindar dari maksiat tersebut. Nah, kata Ibrahim bin Adam, jika kamu terbiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka coba ketika engkau mau bermaksiat, yang pertama janganlah kamu makan rezeki yang Allah berikan. Kalau mau maksiat boleh, tapi jangan makan rezeki Allah. Sebelum maksiat jangan makan rezeki Allah. Bagaimana bisa, wahai guru? Saya kalau misalkan nggak bawa rezeki dari Allah, nggak mampu saya bermaksiat kepada Allah, melakukan maksiat. Lalu kemudian yang kedua, ya kalau gitu yang kedua katanya, kalau kamu maksiat jangan tinggal di bumi. Ini bumi Allah.
Ini bumi Allah ciptakan untuk hambanya yang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu maksiat jangan di bumi ini. Bagaimana bisa wahai guru? Oh, tidak bisa juga. Ya udah yang ketiga, kali aja ringan yang ketiga. Kata gurunya, kalau kamu mau bermaksiat, cobalah cari di tempat yang Allah tidak melihatnya. Di tempat yang Allah tidak melihat, di mana guru? Ya enggak tahu. Coba cari tempat yang Allah tidak melihatnya. Enggak mungkin wahai guru, Allah Maha melihat segalanya. Ya kalau gitu, bagaimana mungkin kau mau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita yang keempat, kalau kamu maksiat, maka cobalah ketika kelak di neraka, kamu jangan mau diikat oleh malaikat, lalu kemudian kamu tolak itu dorongan malaikat untuk masuk ke dalam neraka. Emang kita bisa? Ya enggak bisa. Lalu kemudian bagaimana? Kalau kamu tidak mungkin melepaskan tali belenggu yang akan masukkan ke dalam neraka, kenapa kamu berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika difikirkan, maka orang ini langsung hijrah dan langsung berguru kepada Ibrahim bin Adam dan mewakafkan sisa dari umurnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baiknya khauf itu, sebaik-baiknya rasa takut kepada Allah yang bisa menghindari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh, kalau lihat mendengarkan info tentang neraka takut sih Ustaz, tapi maksiat masih jalan. Masih Ustaz. Terus korupsi masih jalan. Masih Ustaz. Lalu kemudian sholatnya sering ditinggalkan. Iya juga sih Ustaz. Katanya takut kepada Allah. Nah, maka kata Imam Ghazali, sebaik-baiknya takut kepada Allah, takut hakikat dari takut kepada Allah ketika kita menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika kita ada takut kepada Allah yang sangat luar biasa, maka perlu juga dengan roja, berharap. Jangan hati ini diliputi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian tidak ada harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini bisa menutup orang-orang yang ahlu maksiat